Apakah ini kekuatan reinkarnasi? Sungguh kuat. Di tengah bencana guntur yang tak ada habisnya, Qin Chen berdiri dengan bangga di langit dan bumi. Bencana guntur melonjak di sekujur tubuhnya, dan matanya berkedip. Di dalam tubuhnya, lapisan kekuatan reinkarnasi dan takdir terus melonjak, seperti air pasang, terus naik dan turun. Kekuatan-kekuatan ini telah jauh melampaui kekuatan reinkarnasi dan takdir yang dimiliki oleh Tuan Muda Xifang setelah ia menerobos transenden. Tidak cukup. Namun, Qin Chen menatap ke langit dan sedikit mengernyit. Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menerobos transenden, kekuatan reinkarnasi dan takdir yang dibutuhkan pastinya merupakan angka astronomi, yang lebih dari 10 kali lipat dari Tuan Muda Xifang. Perlu dicatat bahwa Tuan Muda Xifang telah dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka di Anyu Mansion selama ratusan juta tahun. Tanpa campur tangan Qin Chen, dia akan melalui setidaknya 4 reinkarnasi. Namun, bagi Qin Chen, kekuatan reinkarnasi dan takdir yang diserap oleh Tuan Muda Xifang saat dia menerobos seperti setetes air di ember. Meskipun Qin Chen sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan reinkarnasi yang dia perlukan untuk menerobos transenden, jumlah di depannya pasti jauh lebih dari itu. Saya butuh lebih. Menatap awan guntur kesengsaraan reinkarnasi di atas kepalanya, Qin Chen tiba-tiba naik ke langit dan menghadapi 4 awan guntur reinkarnasi utama secara langsung. Dia sebenarnya bertarung melawan 4 kesengsaraan guntur besar ini dengan satu orang. Di bawah, melihat tindakan Qin Chen, ekspresi Tian Gu dan yang lainnya benar-benar membosankan. Pada saat ini, para master yang masih hidup benar-benar tercengang. Ini keterlaluan. Untuk melawan 4 kesengsaraan guntur transenden utama dengan basis budidaya transenden setengah langkah, belum lagi mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Karena dalam ratusan juta tahun sejarah Anyu Mansion, bahkan dalam sejarah seluruh wilayah bintang 13 selatan, hal seperti itu belum pernah terjadi. Namun kini, pemandangan seperti itu tersaji jelas di depan mata mereka. Di atas langit, 4 awan guntur yang mengerikan juga merasakan tindakan Qin Chen. Mereka tampak marah, dan dalam sekejap, awan guntur yang lebih mengerikan pun jatuh. Guntur menghancurkan dunia dan memusnahkan segalanya. Di bawah aura mengerikan ini, kekuatan seluruh tanah gelap mendidih dan hancur. Kekuatan reinkarnasi mengalir ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Ayo, majulah lebih keras jika kamu menginginkannya. Ucap Qin Chen menengadah ke langit dan meraung dengan momentum yang megah. Kekuatan reinkarnasi yang bergulir dengan gila-gilaan memasuki tubuhnya dan diserap serta dimakan oleh sel fisiknya, menyebabkan setiap sel di tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Dia memang pria yang kusuka. Gumam Fang Muling memandang Qin Chen, yang seperti dewa di langit, dengan sedikit warna merah di wajahnya, dan cinta terpancar di matanya. Nona, apa sebenarnya yang sedang dilakukan Qin Chen? Saat ini, Tian Gu mendatangi Fang Muling, membungkuk, dan mau tidak mau bertanya. Dia menerobos. Ucap Fang Muling berkata sambil tersenyum. Terobosan. Ucap semua orang bingung. Fang Muling berkata lagi, saya telah mendengar bahwa ada beberapa orang jenius di dunia ini yang sangat sulit untuk menembus transenden. Karena mereka terlalu kuat, sehingga mereka perlu menyerap kekuatan reinkarnasi untuk menerobos transenden yang jauh melebihi kekuatan biasa. Jadi, mereka mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan awan guntur reinkarnasi mereka. Tujuannya adalah untuk memungkinkan diri mereka menyerap kekuatan reinkarnasi yang cukup dan melangkah menuju transenden. Dan Qin Chen adalah orang seperti itu. Mendengar ini, Tiangu tercengang, dan ekspresi sekelompok orang semuanya membeku. Mayoritas besar orang di dunia ini berharap kesengsaraan guntur transenden mereka akan menjadi lemah, karena menerobos transenden adalah hal yang sangat berbahaya, dan hampir 90% master jatuh dalam proses menerobos transenden. Tapi Qin Chen ini, bukannya melemahkan kesengsaraan guntur transendennya, malah meningkatkan awan gunturnya, yang sungguh mengerikan. Namun, ini sebenarnya adalah kesempatan yang telah saya tunggu-tunggu. Saat ini, Fang Muling tiba-tiba melihat ke semua orang. Semua orang terkejut. Apa, peluang? Fang Muling berkata dengan serius, saya pikir Anda semua tahu betul bahwa dengan bakat Anda, bahkan jika Anda memasuki tanah terlarang yang gelap, sangat sulit untuk menembus transenden. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu hampir mustahil. Alasan terbesarnya adalah,
Pertama, terlalu sulit untuk memahami kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi mewakili kekuatan aturan tertinggi di alam semesta, dan terlalu sulit untuk memahaminya. Kedua, menerobos transenden terlalu berbahaya, karena kekuatan reinkarnasi sangat mengerikan. Jejak guntur apapun yang datang ke dunia sudah cukup untuk membuat jiwa semua orang terbang dan musnah. Tapi sekarang, ada kesempatan seperti itu di hadapanmu, yang bisa sangat mengurangi bencana guntur yang kamu alami. Selain itu, juga bisa memudahkanmu untuk menyadari kekuatan reinkarnasi. Jadi tunggu apa lagi? Setelah Fang Muling selesai berbicara dan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Kondensasi. Dia berteriak dan mengaum dengan tajam, dan nafas reinkarnasi yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Pada saat ini, Fang Muling sebenarnya secara langsung memicu kekuatan awan guntur reinkarnasi untuk mengatasi kesengsaraan dan menerobos transenden. Tiangu, semuanya, tunggu apa lagi? Ucap Fang Mu berteriak dengan tajam. Setelah mendengar kata-kata Fang Muling, Tiangu dan yang lainnya awalnya terkejut, lalu mereka semua mendongak kaget. Karena mereka sudah mengerti maksud Fang Muling. Dia ingin mereka semua menerobos transenden bersama-sama pada saat ini. Dengan cara ini, mereka pasti akan memicu kekuatan yang sangat mengerikan dari awan guntur reinkarnasi. Dan kekuatan kesengsaraan guntur mereka dapat memberikan bantuan kepada Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen juga dapat menahan bagian selanjutnya dari bencana guntur bagi mereka, sehingga mereka dapat memasuki alam transenden dengan lebih mudah. Untuk sesaat, semua orang tersentak dan mata mereka berkedip. Harus dikatakan bahwa metode Fang Muling memang sangat menggoda, dan dapat meningkatkan kemungkinan mereka semua menembus transenden setidaknya setengahnya. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka khawatir adalah Qin Chen. Jangan khawatir, semuanya, saya dapat menjamin identitas saya sebagai wanita tertua dari Anyu Mansion. Anda belum pernah menunjukkan permusuhan terhadap Qin Chen sebelumnya, dan Qin Chen tidak akan pernah menyerang Anda. Kata Fang Muling menegaskan. Dengan jaminan Fang Muling, hati setiap orang dipenuhi dengan pikiran. Saat berikutnya, untuk kesempatan seperti itu, perjuangkanlah. Ucap Tiangu melangkah maju, matanya tegas, mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Di atas langit yang tak berujung, awan bencana lainnya terbentuk. Hahaha, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu, berapa lama lagi kamu menunggu? Itu dia, ya, dengan bakat kita, kemungkinan memasuki alam transenden kurang dari 20%. Sekarang Qin Chen ada di sini, itu cukup untuk meningkatkan kemungkinan terobosan kita menjadi 50%. Apa yang kita lakukan dengan peluang bagus seperti itu? Terdengar teriakan keras, dan di antara kerumunan, orang-orang kuat keluar satu demi satu, mengaktifkan kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka. Di langit tak berujung, awan bencana terus terbentuk. Dalam sekejap, seluruh tanah terlarang gelap bergetar, seolah-olah akan runtuh. Pada saat ini, Qin Chen menundukkan kepalanya, dan lebih dari 20 jenius terbaik dari Anyu Mansion yang ditempatkan di tanah terlarang Anyu, di bawah dorongan Fang Muling, semuanya meledakkan asal-usul tubuh mereka dalam sekejap. Guntur menghancurkan dunia, dan awan bencana terbentuk antara langit dan bumi. 1, 2, 3, hampir seketika, lebih dari 20 awan bencana terbentuk di langit di atas tanah terlarang yang gelap ini. Awan bencana ini bermacam-macam ukurannya, ada yang seperti awan api yang melayang di langit, ada yang seperti jurang yang menatap ke langit, ada yang sebesar langit, dan ada pula yang seluas jurang. Pada saat ini, awan petir bergulung terbentuk di langit tak berujung, dan seluruh tanah terlarang gelap mendidih. Terlihat dengan mata telanjang, langit di atas tanah terlarang gelap sudah diselimuti oleh awan bencana yang mengerikan. Bencana guntur hitam seperti tinta tampak telah terbentuk. Jurang tak berujung menggantung terbalik di atas tanah terlarang yang gelap ini. Gemuruh guntur yang dapat menghancurkan jiwa semua orang bergema di seluruh dunia dan mengguncang pikiran semua orang. Awan guntur ini terlalu mengerikan. Bisakah Qin Chen menghentikannya? Pada saat ini, di area terlarang yang gelap di bawah, banyak pria kuat yang terkejut dan merasakan sedikit keraguan dan penyesalan. Karena awan guntur yang terbentuk di Cakrawala terlalu mengerikan dan mengejutkan. Awan guntur yang terbentuk ketika Tuan Muda Sifang menerobos transenden sudah sangat mengerikan, tetapi dibandingkan dengan aura di langit sekarang,
itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan terang, atau perbedaan antara debu fana dan awan peri. Bencana petir seperti itu, bahkan sedikit nafas pun sudah cukup membuat jiwa mereka terbang menjauh dan berubah menjadi bubuk. Bagaimana cara agar mereka tidak merasa takut? Semuanya, sekarang saatnya. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Saat ini, suara dingin bergema di seluruh dunia. Fang Muling tiba-tiba berdiri dengan bangga di langit, jubahnya menari-nari di sekujur tubuhnya, seperti dewi dari 9 surga, bersinar terang, berdiri tak bergerak di hadapan guntur yang luas. Saat ini, dia bersinar terang, menarik perhatian semua orang, dia benar-benar mekar seperti mutiara, yang menggetarkan jiwa. Di langit tak berujung, Fang Muling berkata dengan bangga, ini adalah bencana, dan ini juga kesempatan Anda. Jika bukan karena tempat terlarang yang gelap ini, jika bukan karena Qin Chen di sini, sebagian besar dari Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi transenden dalam kehidupan ini. Tapi sekarang kesempatan sudah di depan mata, dan bencana reinkarnasi adalah musibah yang paling mengerikan bagi orang kuat seperti kita, karena kemauan kita sekuat baja dan tidak akan goyah. Sekarang, kalian semua telah memicu bencana guntur reinkarnasi. Tidak ada kemungkinan untuk mundur. Kalian harus bergerak maju tanpa ragu-ragu. Hanya dengan cara ini Anda dapat bekerja keras dan mencapai kesuksesan tertinggi, tetapi jika ada keraguan, Anda akan jatuh ke api penyucian selamanya dan Anda tidak akan pernah bisa hidup selamanya. Apa yang masih kamu ragukan? Kata-kata Fang Muling langsung bergetar seperti guntur, sambaran petir tiba-tiba bergema di benak semua orang. Itu seperti pencerahan, membuat semua orang terbangun. Ya, sekarang, kita telah memulai jalan ini, kita harus terus berjalan di atasnya, bagaimana kita bisa ragu sama sekali. Kultivasi adalah melawan langit, bagaimana bisa ada setengah titik untuk mundur. Hahaha, pada saat ini, Tiangu dan yang lainnya tiba-tiba terbangun. Pantas saja, jenius yang paling menonjol di Anyu Mansion ini adalah Nona Fang Muling, bukan para prajurit Anyu Mansion yang telah berjuang untuk selamanya. Memang benar kalau soal pertarungan, mereka pasti berbeda, tapi kalau soal kemauan yang kuat, mereka mungkin tidak sebaik Fang Muling. Sungguh konyol bahwa mereka selalu memiliki beberapa ide sebelumnya, mengira alasan Fang Muling meraih prestasi seperti itu semua karena statusnya, kini nampaknya pikiran dan bakat wanita tertua sudah pasti jauh melampaui mereka. Dalam sekejap, semua orang sekali lagi memicu kesengsaraan guntur yang tak ada habisnya, dan kekuatan di tubuh mereka langsung meningkat hingga ekstrim. Dalam sekejap, seluruh tanah terlarang gelap mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur di tempat dan jatuh ke dalam jurang iblis abadi. Lebih dari 20 orang dengan transenden puncak setengah langkah menerobos alam transenden bersama-sama, belum lagi di wilayah bintang 13 selatan, bahkan di seluruh lautan kosmik, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap orang, pada saat ini, suara gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi, bergemuruh dan bergema. Semua orang mendongak dan melihat sosok Qin Chen muncul dengan anggun di awan guntur luas di atas jurang tak berujung, seperti dewa, menutupi segalanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, matanya tertuju pada banyak pria kuat di bawah. Matanya sangat damai, tetapi ada rasa transenden atas segala hal, yang membuat Tiangu dan yang lainnya gemetar, seluruh tubuh gemetar, dan merasa seperti jiwa mereka hancur. Itu hanya sekedar melihat. Saya akan mengingat bantuan Anda kali ini. Saya tidak pernah ingin berhutang apapun kepada orang lain. Untuk terobosan ini, Anda dapat menggunakannya sepuasnya. Saya dapat memblokir awan guntur yang tak ada habisnya untuk Anda dan membantu Anda menerobos transenden. Suara Qin Chen bergemuruh ke seluruh dunia. Tapi pertama-tama, saya hanya akan melakukan yang terbaik. Jika Anda tidak tahan, Anda dapat mundur dari terobosan. Saya juga akan menyelamatkan hidup Anda. Ini adalah janji yang dibuat oleh Nona Fang Muling kepada Anda, dan saya juga akan melakukannya. Ingatlah itu, kata Qin Chen melihat ke bawah dan bergemuruh. Terima kasih, Tuan Qin. Kami akan menyimpannya di hati kami. Ucap Tiangu dan yang lainnya berteriak serempak, napas mereka membubung ke langit. Dengan janji Qin Chen, mereka langsung merasa nyaman. Meskipun mereka tidak akrab dengan Qin Chen, bagaimana orang berbakat seperti itu bisa dengan mudah menipu orang lain, terutama di bawah pengawasan terobosan transenden ini. Di tengah kerumunan, Qin Chen melirik Fang Muling,
dan Fang Muling tersenyum cerah pada Qin Chen dan mengangguk sedikit. Kalau begitu, mari kita mulai. Ucap Qin Chen menoleh dan tiba-tiba melihat ke arah menara langit tak berujung. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, di dunia kekacauan Guyuta, Qiansu, Ruyu, Sisi, Waner, Hong Huang Zulong, Suehe Sengzu dan lainnya, juga menarik perhatiannya sendiri dalam sekejap. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan di bawah desakan Qin Chen, mereka meledak ke langit dalam sekejap. Raungan yang mengejutkan bergema, dan awan guntur tak berujung di atas tanah terlarang gelap tiba-tiba bergulung dan menjadi ganas. Awan guntur bergulung dan dengan cepat berkumpul. Di atas kepala Qin Chen, badai guntur yang mengerikan seperti jurang awan guntur terbentuk secara langsung. Jurang tersebut berputar dengan cepat, dan dengan cepat menyedot awan bencana yang terbentuk di sekitarnya, membentuk pusaran besar yang menutupi seluruh area terlarang. Jurang yang dalam menghancurkan dunia, dan kesengsaraan guntur menghancurkan dunia. Dalam sekejap, kekuatan reinkarnasi tanpa akhir jatuh langsung ke kepala Qin Chen. Sekarang, di luar tempat gelap, raungan mengejutkan di area terlarang telah mengejutkan semua orang di luar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bahkan di seluruh tanah terlarang gelap, semua orang dapat dengan jelas merasakan gerakan mengerikan di seluruh tanah terlarang gelap. Aura yang mencekik banyak orang kuat yang hadir menyebar dari tanah terlarang, mengguncang dunia. Apakah itu? Kesengsaraan guntur transenden. Lord Skong bergumam pada dirinya sendiri, menatap ke tanah terlarang yang gelap dengan ekspresi terkejut. Dia juga orang kuat yang selamat dari kesengsaraan guntur yang transenden, jadi dia secara alami merasakan nafas kesengsaraan guntur yang familiar dari aura ini. Namun, meskipun kesengsaraan guntur yang transenden sangat mengerikan, kekuatan yang lahir ketika Tuan Muda Sifang menerobos sebelumnya sudah mencapai batasnya. Bagaimana aura kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan bisa disalurkan? Meskipun aura kesengsaraan guntur yang mengerikan menyebar ke seluruh area terlarang yang gelap, hal itu memberi perasaan pada Lord Sukong bahwa jika dia, seorang master puncak transenden tingkat pertama, diselimuti oleh kekuatan ini, jiwanya akan hancur dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Apakah ada bencana guntur transenden yang mengerikan di dunia ini? Tuan Istana, ucap Lord Sukong memandang penguasa Istana Anyu. Tapi dia melihat penguasa Istana Kegelapan memandang dengan serius, melihat ke dalam area terlarang dengan mata sedalam jurang, dan keraguan serta keterkejutan yang tak ada habisnya juga muncul di matanya. Tuan, kenapa tidak dibuka area terlarangnya? Ucap Lord Sukong baru saja berbicara, tapi langsung disela oleh penguasa Istana Anyu, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Karena mereka telah memasuki tanah terlarang kegelapan, bagaimana kita bisa dengan mudah melanggar aturan? Ucap penguasa Istana Anyu memiliki mata yang dalam dan penuh tekad. Tetapi, tidak ada, tapi, ucap Tuan Anyu menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Lord Sukong hanya menghela nafas, lalu melihat ke dalam area terlarang dengan bingung. Apa yang terjadi di area terlarang? Keraguan seperti itu tidak hanya datang dari benak Lord Sukong, tapi juga bergema di hati setiap orang yang hadir. Di antara mereka yang paling kaget adalah Dewa Sifang. Merasakan gemuruh tanah terlarang di hadapannya, raut wajah Dewa Sifang terus berubah, dari awalnya gembira, curiga, lalu ragu, dan akhirnya menjadi kecemasan. Saudaraku, dia menoleh dan hendak berbicara ketika dia melihat Tuan Istana Anyu menatapnya dengan tenang. Sifang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa karena area terlarang telah dibuka, kita tidak boleh ikut campur, jika tidak, tidak akan ada keadilan, menurutmu begitu bukan? Dewa Sifang membeku di wajahnya sejenak, matanya berubah gelap, lalu dia mengangguk dan berkata, saudara benar. Berbalik, dia mengepalkan tinjunya dan melihat ke area terlarang yang gelap dengan saksama. Sifang, kamu pasti pernah berpetualang kan? Dia bergumam dalam hatinya. Dengan gerakan di depannya, Dewa Sifang percaya bahwa itu pasti putranya yang telah memperoleh petualangan di tanah terlarang yang gelap. Sebagai orang kuat pertama yang menerobos transenden di antara kerumunan, apapun yang terjadi di area terlarang ini, putranya dapat keluar dengan selamat. Di tempat terlarang yang gelap, pada saat ini, tubuh Qin Chen melonjak dengan kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan seperti lautan luas, terus-menerus mengalir ke tubuh Qin Chen. Di dunia ini, hampir kekuatan reinkarnasi lapisan ke-9 diserap olehnya sendiri,
dan 10% sisanya tersebar ke tubuh semua orang di bawah. Qin Chen merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah di tubuhnya. Saat berikutnya, dia sudah berada di dunia yang luas. Saat berikutnya, Qin Chen melihat pemandangan yang membuatnya ngeri. Pada saat ini, dia tampak terpisah di antara dunia ini, seperti orang luar, menatap ke kejauhan. Di area terlarang di kejauhan, di bawah bencana guntur yang besar, dia berjuang untuk mengatasi bencana tersebut. Saat kekuatan kesengsaraan reinkarnasi jatuh, tubuhnya hancur dalam sekejap seperti ubin porselen. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan seperti itu sama sekali, dan langsung dihancurkan oleh kesengsaraan guntur yang tak ada habisnya. Apakah aku akan mati menjadi abu akibat bencana guntur? Gumam Qin Chen merasa ngeri dan ketakutan. Sebelum dia menyadarinya, tubuh fisiknya telah runtuh, dan yang tersisa kini mungkin hanya jiwanya. Qin Chen menatap ke langit dan melihat pusaran guntur dan kilat di cakrawala, seperti tirai langit, memancarkan aura yang akan menghancurkan langit dan bumi. Ini mewakili bencana reinkarnasi yang mengerikan yang hanya dapat dipadatkan oleh lebih dari 20 ahli transenden yang menerobos bersama-sama. Kekuatan itu mewakili kekuatan paling tertinggi di seluruh alam semesta. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bukankah mudah untuk menghancurkan tubuhnya? Di bawah pemboman kekuatan seperti itu, bahkan orang kuat transenden tingkat puncak pun tulangnya akan hancur berkeping-keping. Guntur meraung seperti drum raksasa, menghantam jantung Qin Chen dengan keras, membuatnya merasa linglung. Setelah perjuangan dan kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia bertekad untuk menerobos alam transenden, tetapi dia tidak menyangka akan kalah di sini. Konyol, sedih, gelombang keputusasaan masih melekat di hati Qin Chen. Tidak, itu tidak benar. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasa terkejut. Perasaan bahagia memenuhi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Saya adalah makhluk tertinggi yang mengendalikan ruang dan waktu, dan saya adalah pembawa pesan yang mengendalikan guntur. Keberhasilan atau kegagalan saya terkait dengan hidup dan mati seluruh alam semesta primitif, dan terkait dengan hidup dan mati ratusan juta makhluk. Bagaimana aku bisa jatuh di sini? Bagaimana reinkarnasi, takdir, dan bencana petir bisa menghancurkan tubuhku yang tak terkalahkan? Dalam benak Qin Chen, serangkaian suara luar biasa bergema. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba terbangun, dia menundukkan kepalanya, kekuatan ruang dan waktu mengalir di tubuhnya, dan kekuatan ruang yang kuat dengan mudah melawan kekuatan reinkarnasi. Aku, baik-baik saja. Ngomong-ngomong, saya sedang mengalami kesengsaraan. Ini adalah reinkarnasi hidup dan mati. Gumam Qin Chen tiba-tiba terbangun dan menunjukkan ketidakpercayaan. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah ilusi, ia jatuh ke dalam reinkarnasi dan mengalami hidup dan mati. Jika dia tenggelam dalam ilusi reinkarnasi, dia akan benar-benar tenggelam, dimusnahkan oleh kekuatan reinkarnasi tanpa akhir, dan menjadi bagian dari reinkarnasi surgawi ini. Mengapa saya harus langsung memasuki reinkarnasi saat ini? Reinkarnasi, bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan menerobos alam transenden? Gumam Qin Chen merasa terkejut. Melalui terobosan Tuan Muda Sifang sebelumnya, Qin Chen mengetahui dengan jelas bahwa hanya setelah seorang pejuang selamat dari kesengsaraan guntur dan memasuki alam transenden barulah dia dapat memasuki reinkarnasi pertama, dan reinkarnasi mewakili hidup dan mati berulang kali. Tapi sekarang, dia jelas telah jatuh ke dalam reinkarnasi sebelum dia mencapai transenden. Apa sebenarnya itu? Namun, sebelum Qin Chen dapat mengetahui situasinya, badai guntur kedua telah terjadi, menghantam Qin Chen dengan keras. Reinkarnasi guntur yang tak ada habisnya melintas, menelan Qin Chen seketika.